pertama itu ada data understanding. Nah, kita diminta buat nampilin banyak baris data sales. Nah, untuk nampilin banyak baris dari suatu data sales itu bisa dengan print banyak baris data sales adalah terus len dari DF, di mana len itu untuk ngitung jumlah baris dari suatu data frame. Terus ada juga banyak kolom dan nama kolom. Nah, untuk nampilin nama kolomnya, kita bisa eh, ngasih perintah dengan print df columns. Nah, nanti outputnya itu akan keluar nama-nama kolomnya. Terus buat banyak kolomnya, bisa juga dengan ngasih perintah print banyak kolom adalah terus len dari kolom yang tadi kita outputin. Terus habis itu ada tipe data tiap kolom. Nah, buat ngeluarin tipe data tiap kolom, itu bisa pakai df dtypes. Nah, df dtypes ini buat ngeluarin output. Jadi di tiap kolom itu tipe datanya tuh apa? Ada objek, float, integers, dan segala macamnya. Terus next ada nilai yang terdefinisi untuk atribut bertipe data ordinal. Nah, nilai-nilai yang terdefinisi atau domain untuk atribut bertipe data ordinal ini adalah data yang dapat diurutkan tapi nggak memiliki besaran nilai numerik. Nah, kalau diamati itu ada ya kolom yang bertipe ordinal itu ada kolom discount band yang punya tingkatan known, low, medium, sama high di datanya. Terus range tiap atribut numeriknya bisa dengan minimum, maksimum, df minimum, sama df maksimum. Karena kita nyari range. Jadi dari nilai berapa sampai berapa gitu. Terus data kosong. Nah, buat nampilin data kosong, itu bisa pakai df isna, any, sama sum. Yang lebih dari nol. Kalau misalnya lebih dari nol, itu bakal ngeprint ada kolom yang punya data kosong. Nah, terus juga bakal ditampilin juga berapa jumlahnya pakai sum. Terus abis itu kalau misalnya selain itu, selain itu berarti data kosongnya itu nol, ya kan? Kalau nol, outputnya nanti tidak terdapat kolom yang memiliki nilai data yang kosong. Terus habis itu data dengan nilai aneh. Nah, nilai aneh itu cara outputinnya dengan tinggal masukin aja df discount is null itu tuh karena buat nampilin data yang kosong. Is null itu fungsinya buat ngecek dari tiap data itu adakah data yang kosong gitu. Terus di print rows-nya. Nah, apa yang dilakukan terhadap data kotor? Ada dua opsi yang dapat dilakukan dengan data kotor, yaitu dengan menghapusnya atau menggantinya dengan nilai yang lain. Nah, kalau misalnya mengganti data kotor dengan nilai yang lain, misalnya nilai rata-rata pada kolom profit, ya kan? Tadi kita lihat bahwa di kolom profit itu ada data kosong. Langkah pertamanya itu bisa nentuin nilai rata-rata dari kolom profitnya dulu dengan pakai fungsi min. Terus ke langkah keduanya, kita ngisi data-data kosong itu ya kan dengan nilai rata-rata dari kolom profit yang udah dicari tadi. Nah, habis itu langkah terakhirnya ngecek nih apakah data tersebut masih kosong atau tidak. Dengan cara tadi pakai eh, fungsi isna itu, terus dijumlahin pakai sum. Kalau misalnya nol, berarti data kosong itu telah diperbaiki dan jumlah data kosong pada kolom profit adalah sejumlah
yang tadi. Kalau selain itu, ya kan, berarti nggak nol dong. Data kotor yang belum diperbaiki dan jumlah data kosong pada kolom profit adalah berapa gitu. Terus abis itu ada data kotor, berarti outputnya data kotor telah diperbaiki dan jumlah data kosong pada kolom profit adalah nol karena udah diperbaiki pakai min tadi rata-rata. Terus selain itu ada juga yang pakai menghapus data kosong tersebut dari data frame. Nah, langkah yang dilakukan itu ada langkah pertamanya adalah menentukan ya ya. Kalau misalnya kita ngapus missing value yang ada di kolom pada baris tersebut, maka baris tersebut itu akan dihapus juga. Nah, karena kayak gitu, kami memutuskan untuk menggunakan metode mengganti data kotor pada kolom dengan nilai rata-rata aja, sehingga semua langkah yang akan kami tunjukkan di metode ini itu menggunakan nilai rata-rata. Nah, kayak seperti yang di kolom discount itu kan ada 53 missing values, berarti sebanyak 53 baris dari dataset akan terhapus jika memilih opsi menghapus nilai missing values. Langkahnya itu kalau misalnya memilih opsi ini adalah gunakan fungsi drop untuk menghapus missing values pada kolom discounts. Jadi df drop discounts access one in place true. Nah, jika fungsi tersebut dijalankan, di mana nggak ada yang tadi apa sih namanya hashtag itu, maka kolom diskon itu akan hilang dari data frame. Selanjutnya kita akan dapat mengecek kembali apakah ada data kosong dalam data frame. Oke, nilai maksimum dan minimum tiap atribut numeric. Jadi pertama-tama bikin dulu variable df pro isinya sort values dari profit. Nah, terus habis itu dari itu di print keuntungan penjualan terbesar adalah terus habis itu jumlahnya pakai len ya kan for i in range n print df pro profit values nilainya. Dan itu dilakukan untuk tiap kolomnya. Terus nilai rata-rata dan standar deviasi tiap data atribut numerik. Nilai rata-rata itu kan min ya. Terus habis itu standar deviasi itu eh, adalah seberapa jauh atau seberapa dekat nilai data dengan rata-ratanya. Nah, buat nampilinnya itu, pertama kita bisa bikin columns dulu. Itu berisi dari set df columns dikurangi year. Kenapa dikurangi year? Karena kalau misalnya nih contoh ada min dari year, rata-rata dari tahun, itu kan aneh ya. Jadi untuk mengatasi hal ini, year-nya itu mesti dikurangi dari set yang kita buat. Terus abis itu bikin di F1 data frame 1 isinya list dari kolom itu untuk nyimpennya. Terus habis itu gunain fungsi describe buat ngedeskripsiin kayak misalnya rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, persentil. Kan bisa kita lihat di outputnya itu ada rata-rata min-nya ya kan untuk tiap kolom numerik. Terus ada standar deviasi yang disimbolkan dengan STD. Di outputnya itu kita bisa lihat standar deviasi tiap kolom numeriknya. Terus ada minimumnya, ada maksimumnya juga, ada persentilnya 25%, 50%, sampai 75%. Selanjutnya untuk data exploration, pada bagian pertama itu menampilkan data pada bulan Desember tahun 2014. Caranya dengan print df.log df month name sama dengan Desember dan df year sama dengan 2014. Nah, ini jika di run akan muncul data-data pada tahun 2014 pada bulan Desember. Selanjutnya ingin menampilkan data dengan produk Paseo unit sold lebih besar dari 1000. Jadi caranya dengan df product.str contains Paseo lalu df unit sold
lebih besar dari 1.000. Nah, ini di sini otomatis akan menampilkan produk Paseo yang Unisold-nya itu lebih besar dari 1.000. Kemudian, untuk menampilkan 10 data dengan nilai kolom sales tertinggi. Jadi caranya df sales sama dengan df.sort values, terus dipilih pada bagian sales, lalu ascending sama dengan 0. Nah, terus kita mau menampilkan panjangnya. Jadi n sama dengan len df sales, lalu kita pilih 10 karena ingin menampilkan data 10 yang bagian sales, lalu dot values. Kemudian for i in range n, print i plus 1 df sales 10 sales values i. Nanti di sini otomatis akan menampilkan urutan 10 data dengan kolom sales tertinggi. Kemudian untuk menampilkan data country dengan total profit. Jadi caranya df.group by country unit sold.sum. Jadi fungsinya sum ini untuk menotalkan seluruh profit. Jadi pas di run di sini ada country dan juga total unit sold. Kemudian untuk menampilkan frekuensi data per segmen pada 2013 itu caranya print df, terus kita memanggil yang year-nya itu sama dengan 2013 dot value counts. Kemudian untuk menampilkan data terurut berdasarkan year dan number itu caranya df.sort values, lalu year, number, ascending, true, false. Maka di sini akan otomatis data terurut berdasarkan tahun dan bulannya. Kemudian untuk menampilkan data terurut berdasarkan produk itu ada df sort values product setting true. Di sini akan otomatis data terurut berdasarkan produknya. Pertama, kita akan melakukan distribusi data total unit sold untuk setiap bulan pada tahun 2014. Nah, jadi di sini kita menggunakan metode new order, tinggal dimasukin aja tiap bulannya dari Januari sampai Desember, lalu melakukan per month df year pada tahun 2014 di group by month name pada data yang unit sold. Dan kita di sini menggunakan diagram batang untuk distribusi datanya. Jadi di sini metodenya per month order dot plot kind bar. Lalu ada perbandingan rata-rata manufacturing price dan sell price untuk negara United States. Nah, jadi kita melakukan deklarasi dulu min underscore mp.usa untuk mendeklarasikan rata-rata dari manufacturing price di negara USA. Nah, yang kedua, melakukan deklarasi juga pada data sell price di USA. Nah, kemudian apabila rata-rata dari USA lebih besar pada manufacturing price, maka kita bisa menggunakan if dan elif atau else. Kemudian di print kalau yang MPUSA atau manufacturing price yang lebih besar, maka tinggal di print aja manufacturing dari country United States of America lebih besar daripada rata-rata sell price dan begitu dengan yang lainnya. Kemudian dari nilai rata-rata manufacturing dan sell price, kita bisa menuliskan data tersebut pada data frame, yaitu dengan data underscore min, manufacturing price dengan data sekian, dan sell price dengan data sekian. Lalu df sama dengan pd.data frame, data underscore min, di indeks dengan yang berjudul nilai min. Lalu untuk menampilkan datanya kita menggunakan df.head. Kemudian setelah menemukan data dari rata-rata manufacturing price dan sell price, kita bisa menggunakan histogram untuk
menampilkan data frame dalam bentuk histogram. Caranya dengan DF, manufacturing price, sell price, plot kind, his dengan bins 100, 110, 120, 130, 140 dengan ukuran lebar dari histogram adalah 0,8 dan judul dari histogramnya adalah histogram nilai min, manufacturing price dan sell price country USA. Kemudian komposisi atau persentase total unit sold untuk tiap jenis produk. Di sini kita menggunakan diagram yang pie supaya kita bisa membaca datanya lebih mudah dalam bentuk persen, yaitu dengan X sama dengan DF product.value underscore counts, X.plot.pie, di mana Y-nya adalah produk, auto picture, dengan ukurannya sekian. Kemudian adalah komposisi presentasi total unit sold per country. Ini sama seperti sebelumnya dengan menggunakan diagram pie, hanya berbeda dengan nama kolomnya yaitu country dan Y-nya adalah country. Selanjutnya adalah hubungan diskon dan profit. Untuk melihat hubungan antara diskon dan profit, kita menggunakan grafik scatter plot. Kenapa menggunakan grafik scatter plot? Karena dengan menggunakan grafik scatter plot ini lebih mudah untuk melihat hubungan antara diskon dan profit. Apakah ada korelasi atau tidak dapat digambarkan. Jadi untuk membuat grafik scatter plot pada Python ini kita bisa menggunakan source code sebagai berikut, di mana df plot ada kurung kind, kita menggunakan jenis sketcher di mana X-nya adalah diskon dan Y-nya adalah profit. Dengan kita beri judul dari grafik yaitu sketcher plot diskon dan profit, sehingga ditampilkan nanti grafiknya seperti ini. Kemudian untuk mencari nilai korelasinya kita dapat menggunakan kode nilai korelasi antara profit dan diskon dan profit adalah df diskon dan korelasi ke profit, sehingga diperoleh bahwa nilai korelasi antara diskon dan profit adalah 0,480 sekian. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan dari sketch plot dan nilai korelasi antara diskon dan profit, kita ketahui bahwa derajat korelasi keduanya termasuk lemah. Kenapa lemah? Karena dapat dilihat dari sketch plot ini bahwa titik-titik antara hubungan diskon dan profit ini tidak tersebar secara merata dan tidak terlihat kayak seperti bentuk yang jelas gitu. Apakah dia memang berpengaruh atau tidak? Karena dia tersebar. Ada yang jika diskon membesar, profit semakin membesar, ada yang justru kebalikannya. Demikian juga dengan jika dilihat dari nilai korelasi, di mana nilai korelasinya itu hanya sebesar 0,4804 sekian, di mana nilai ini termasuk cukup kecil untuk dapat menunjukkan kemampuan prediksi nilai profit pada akibatnya dengan diskon. 3 produk paling menguntungkan per segmen. Nah, di 3 produk paling menguntungkan per segmen ini untuk mencarinya kita gunakan data frame sort values ascending. Itu nilainya 0. Nah, kenapa pakai teknik ini? Karena datanya akan terurut secara otomatis dari nilai terbesar hingga terkecil. Nah, jadi outputnya kita bikin df urut sama dengan df sort values segment product profit ascending sama dengan 0,0,0. Nah, jadi outputnya print df urut 3. Nah, kenapa 3? Karena yang diminta 3 produk paling menguntungkan per segmen.